Puji Tuhan, karena kita setia hadir di rumah Tuhan hari ini. Salam Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita tahu semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Seperti yang kita bacakan tadi dalam 4 meterai. Yang pertama dibuka pada Wahyu bab yang ke-6 dan seterusnya. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Terima kasih kepada seluruh tim pujian dan penyembahan. Dan kita sekarang masuk dalam membaca apa yang saya mau kongsikan dengan kita. Mari kita baca bersama Filipi bab yang ketiga. Saya mau bacakan dari ayat yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyesat atau penyunat yang palsu. 3 kali Paulus sebut hati-hati. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8. Ini kesaksian Rasul Paulus mengenai dirinya sendiri. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farsi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, dalam ayat yang ke-10 yang merupakan teks mas kita, yang ku kehendaki dalam mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena Yesus telah bangkit, saudara dan saya boleh mengenal, menikmati, dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, yang mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Dan kita tidak takut mati, kita tidak takut maut, karena kuasa kebangkitan Yesus ada pada kita. Kita turut dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus Kristus datang kedua kalinya. Saudara,
Saya mau mulai dari awal pembacaan kita. Bersukacitalah. Dalam surat Filipi, beberapa kali, banyak kali, saya lupa sudah, macam 8 kali atau lebih 10 kali, saranan Paulus adalah untuk kita bersukacita. Saya percaya saudara dan saudari bersukacita. Salah satu sifat utama orang Kristen adalah bersukacita, kan? Di tengah-tengah badai bersukacita. So, Yesus ada dalam perahu itu. Tak usah kita takut. Tak usah kita mundur selangkah pun, walaupun banyak cabaran-cabaran hidup kita. Kita mampu, kita sanggup, kita bisa bersukacita karena Yesus telah menang, Dia telah bangkit. Kita mengalami kuasa kebangkitannya melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara, dalam surat-surat Paulus, dia tidak menyembunyikan apapun yang baik untuk jemaah-jemaah yang dia layani. Dan seringkali dia beri amaran, hati-hati terhadap anjing-anjing. Dalam perjanjian baru, beberapa kali juga disebut ini anjing-anjing. Di sini bukan metafora yang baik. Anjing-anjing ini kotor. Apakah yang dimaksudkan anjing-anjing di sini? Dalam Wahyu 22 ayat 15 disebut di luar kota surgawi itu, yang dicampakkan ke dalam lautan mati, disiksa bersama iblis, antikristus dan nabi palsu, adalah anjing-anjing. Penilik, ini bukan penilik jemaah, ini ahli nujum, sorcerers, yang mencintai dusta, orang Sunda, pencuri, dan sebagainya. Saudara, metafora yang kedua tentang anjing-anjing, walaupun hari yang sangat mulia ini, tapi sebab teks firman Tuhan, ini adalah orang yang akhlaknya atau sexually immoral, tidak mempunyai kesucian dalam hidup. Ini anjing. Terima kasih. Anjing-anjing, kalau istilah haiwan ini, suka main belakang. Orang-orang yang hidup secara tidak bermoral. Saudara, orang Kristen, kalau soal hubungan intim, hanya melalui perkawinan kudus. Hanya suami istri. Di luar perkawinan kudus, apapun yang kita lakukan itu percabulan atau perzinaan. Jangan ada di kalangan kita disebut sebagai anjing-anjing, termasuk hubungan sejenis yang dikutuk dalam firman Tuhan dalam Roma bab 1. Senarai dosa-dosa itu. Akhir zaman sangat banyak pencobaan, saudara, melalui media, sosial media, melalui YouTube. Bukan semua mengajar yang baik, kan? Mengajar yang kotor, mengajar yang najis, dan sebagainya, semua ada. Ini saudara dan saya harus berhati-hati. Harus ada pendirian yang teguh, memilih hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan disebut seperti anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati, ada penyunat yang palsu. Di mana Paulus pergi, ada saja ini kumpulan orang Yahudi. Tidak cukup kamu percaya, tidak cukup